Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Terimalah votum. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Bersukacitalah kepada Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kiranya ibadah kita hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari berlutut seluruh bumi di hadapannya. Berdiam diri di hadapannya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang pada hari ini kita semua boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita dan nama Tuhan dimuliakan. Allah adalah kasih. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak-Nya. Kasih-Nya pun tak berubah, tetap setia untuk selamanya. Selayaknya lah kita meninggikan dan memuji Dia. Mari bersama kita angkat pujian. Mari puji akan Tuhan. Marilah puji Tuhan, kasih-Nya tak terhingga, rahmat-Nya tak berubah, tetap setia selamanya. Masyurkanlah namanya, Tuhan yang maha mulia. Firman-Nya yang berkuasa membarui dunia. Bait yang ketiga kembali saya undang bangkit berdiri. Anugerah-Nya melimpah, memelihara umat-Nya. Kasih-Nya tak berubah, tetap setia selamanya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Allah yang maha baik. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami kembali boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami sungguh berkenan di hati Tuhan. Biarlah firman-Mu juga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dibebaskan dan diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib di Golgota. Sungguh betapa mulianya cinta Allah kepada kita. Mari bersama kita angkat pujian, karena Allah cinta. Diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya, yang akan datang pula. Alangkah mulia kasih-Nya pada saya. Diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya, yang akan datang pula. Alangkah mulia kasih-Nya pada saya. Bait yang ketiga saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya, yang akan datang pula. Alangkah mulia kasih-Nya pada saya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Mari Bapak Saudara, ini adalah kesempatan yang indah untuk kita datang kepada Tuhan, mengakui segala perbuatan dosa kita. Kita menyadari kita rapuh, kita bersalah dalam banyak hal, kita adalah manusia yang berdosa. Untuk itulah kita mesti datang kepada Tuhan memohon pengampunannya. Mari Bapak Saudara, dengan kesungguhan hati kita datang kepadanya. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami.
Kami sadar ya Tuhan siapa diri kami di hadapan-Mu. Kami manusia berdosa. Kami manusia yang sesungguhnya tidak layak datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami harusnya dimurkai oleh Tuhan. Tetapi pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus Kristus memerdekakan setiap kami, membalikkan kami sehingga kami boleh memiliki relasi yang intim dengan-Mu ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, dunia ini masih berdosa. Dan kami pun masih ada di dalam dosa-dosa itu ya Tuhan. Kami seringkali di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, bahkan tindakan-tindakan kami, perkataan kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Kami mungkin seringkali berlaku, kami tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami merasa mampu berjalan seorang diri di tengah-tengah dunia ini. Dan itu kami sering lakukan ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami sekali lagi Engkau boleh ampuni ya Tuhan. Karena cinta-Mu yang besar, karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Itulah yang mampu membawa kami ya Tuhan untuk seturut dan semakin serupa dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pimpin, biarlah kami boleh sekali lagi komitmen di hadapan Tuhan. Bentuk hati kami ya Tuhan, ubah hati kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, tuntun kehidupan kami supaya kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar ini yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau menyia-nyiakannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita mendengar janji Tuhan di dalam berita anugerah Mazmur 103 ayat 10 sampai dengan 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya di dalam petunjuk hidup baru. Dari Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di dalam kita berdoa pada Tuhan, hendaklah kita juga memohon pertolongannya, agar hidup kita di dunia ini tidak sia-sia dan tiada hasilnya. Untuk itu hendaklah kita dalam menjalani hidup ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian, memperkenankan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tuhan, gunakan tiap waktu.
Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita sebagai bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita pada hari ini terambil dari Titus 2 ayat 1 sampai dengan 8. Titus 2 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan ayat yang ke-1, Bapak Ibu yang kedua, dan bergantian nanti ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Yang pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat 8 bersama. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikian jauh bacaan bertanggapan kita pada hari ini. Biarlah kita yang sudah membaca, kita mau merenungkannya, dan terlebih kita menjadi pelaku firman. Di dalam setiap langkah hidup kita, hendaklah kita selalu teringat akan kasih Allah dan menyembahnya di hadapan kemegahannya, sebab Tuhan teramat baik. Mari bersama kita angkat pujian, teramat baik. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
diundang bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari bersama gereja segala abad dan segala tempat kita mengakui iman kita demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bacakan ayat emas kita pada hari ini diambil dari Amsal 29 ayat yang ke-17. Kita baca 2 kali berturut-turut. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sekali lagi, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikian ayat emas kita pada hari ini. Selanjutnya kita semua akan diberkati akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan tema Hati Seorang Ibu. Mari bersama kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Hati Hamba. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita angkat pujian sekali lagi. Katakan, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan
hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Saya undang bangkit berdiri, ku mau Bapak-Saudara. menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan Kau bukan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang Yesusku. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari Bapak Saudara kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur. Ada satu kesempatan lagi ya Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu. Bahkan pada hari ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan dibentuk. Kami rindu ya Tuhan diubahkan hati kami ya Tuhan, supaya kami memiliki hati seorang hamba. Untuk itulah ya Tuhan, kami mau sekali lagi duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan Engkau bersabda, mendengarkan Engkau berfirman. Ya Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom jemaat terkasih, bersyukur bisa kembali menyapa Bapak Saudara sekalian. Saya berharap kita tetap bersuka cita, dan lebih daripada itu saya berharap kita pun tetap mengalami pertumbuhan. Bukan hanya tumbuh ke samping karena mungkin berat badan kita naik, tapi saya berharap kita bisa tetap bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Saudara, hari ini tanggal 10 Mei 2020 kita memperingati Hari Ibu Internasional. Untuk itu firman Tuhan hari ini akan spesifik berbicara mengenai hati seorang ibu. Mari Bapak Saudara, saya mengajak Bapak Saudara untuk membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-28. Saya rindu membacakannya bagi Bapak Saudara. Silakan Bapak Saudara menyimak di dalam Alkitab masing-masing. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-28. Perikop ini diberi judul Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam di dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anaknya dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anak itu di pangkuannya.
sedang anak yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya Bapak Saudara, saya mau mengucapkan berbahagialah yang dipercayakan menjadi seorang ibu. Ya, peran ibu-ibu itu sangat penting dan begitu berharga. Dunia akan sepi bukan tanpa seorang ibu. Tidak akan ada kelahiran, tidak akan ada pertambahan penduduk, karena pria tidak bisa melahirkan. Bahkan Bapak Saudara, kita tidak akan mendengar kisah-kisah heroik bagaimana kasih seorang ibu memelihara dan merawat anak-anaknya. Untuk itulah secara khusus bagi ibu-ibu, mari teruskan karya dan peran yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup ibu masing-masing. Bapak Saudara, saya memang bukan ibu dan tak akan menjadi seorang ibu. Saya sesungguhnya tidak pernah tahu kedalaman hati seorang ibu. Tapi saya punya ibu dan saya dirawat oleh ibu. Jadi paling tidak saya mengerti sedikit mengenai pergumulan seorang ibu di dalam merawat anaknya. Jadi Bapak Saudara, dalam khotbah hari ini saya akan melihat dari sudut pandang pengamat di dalam melihat seorang ibu. Bapak Saudara, saya tidak tahu kondisi Bapak Saudara mengenai seorang ibu. Saya pun tidak tahu cara pandang Bapak Saudara mengenai seorang ibu. Setiap orang tentu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi Bapak Saudara, saya mau mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bahkan termasuk ibu kita bukan. Ia pun pasti pernah melakukan berbagai kekeliruan dan kesalahan. Kita sama-sama rapuh, kita sama-sama manusia berdosa. Dan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini pun, di sana diceritakan kisah dua orang ibu yang datang kepada Salomo di dalam perkara mengenai kepemilikan anak. Ini bukanlah kisah yang sempurna, jauh dari sempurna bahkan. Kisah ini lebih menekankan bagaimana kerapuhan dari manusia-manusia yang berdosa. Tapi Bapak Saudara, dari kisah yang jauh dari sempurna ini, mari kita belajar kedalaman hati seorang ibu kepada anaknya. Bapak Saudara, kalau kita melihat latar belakang dari kedua ibu ini, kita mungkin akan geleng-geleng kepala. Yang ada di hadapan Raja Salomo ini adalah perempuan sundal atau disebut sebagai pelacur. Kalau hari ini kita mendengar kata pelacur saja, apa yang kemudian langsung terlintas di dalam pikiran kita? Kita mungkin bisa mengatakan dia pasti bukan perempuan baik-baik, bukan. Demikian juga di dalam budaya pada waktu itu. Perempuan itu seringkali tidak memiliki prioritas yang penting. Seringkali diremehkan, apalagi kalau sudah dianggap perempuan tidak baik-baik. Pasti masyarakat enggan untuk menjumpainya. Orang-orang seperti ini pasti akan termarginalkan, tersisihkan, dan akan dikucilkan dari masyarakat yang ada pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan hari ini menarik. Sebab seorang raja itu mau menerima kehadiran kedua perempuan sundal ini. Entah bagaimana caranya, kemudian mereka bisa ada di hadapan Raja Salomo.
Tetapi Bapak Saudara, peristiwa ini membuktikan kebesaran hikmat Raja Salomo, bukan? Raja memang pada waktu itu adalah sumber keadilan tertinggi. Dan diharapkan raja itu memperhatikan publik untuk apa? Menangani kasus janda, anak yatim, bahkan mengurusi orang-orang yang tertindas ini. Perhatikan bagaimana kemudian Raja Salomo itu menyisihkan waktunya untuk memperhatikan yang paling rentan dari rakyatnya. Tidak hanya dalam hal kemiskinan, kedua ibu ini pasti adalah orang miskin. Tetapi juga di dalam hal sifat buruk mereka, kemudian Raja Salomo itu layani mereka. Jadi Bapak Saudara, jika Raja Salomo saja mau menerima mereka, seharusnya tidak ada alasan, bukan, bahwa kemudian masyarakat itu menolak mereka. Bapak Saudara, memang firman Tuhan mencatat ya, kedua ibu ini lagi ribut hebat. Padahal mereka satu rumah, ada di dalam penderitaan yang sama, satu profesi kok. Tapi kemudian kenapa kemudian mereka berantem? Bukannya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tapi inilah yang terjadi. Ya, kedua ibu ini menunjukkan satu kerapuhan di dalam hidupnya. Dia adalah manusia yang berdosa. Dan kita baca, Bapak Saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24, di sana ada ketegangan. Ya, kedua ibu ini saling mengakui satu dengan yang lain siapa anaknya. Dikatakan ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampak anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi, tampak bukan dia yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Bapak Saudara, tentu kebayang bukan bagaimana kalau ibu-ibu, emak-emak lagi berantem. Tentu ini bukan emak-emak yang bawa motor, sen kiri beloknya ke kanan. Tapi saya membayangkan bagaimana ibu-ibu lagi ribut. Apalagi yang diperebutkan ini adalah anak. Ini soal yang penting. Pasti mereka tuh ribut heboh sekali Bapak Saudara. Tapi untungnya mereka datang kepada orang yang tepat. Kepada Raja Salomo. Kepada raja yang paling berhikmat. Tidak dikatakan kemudian raja ini kemudian menjadi panik menangani emak-emak atau ibu-ibu yang lagi berantem ini. Dan kemudian dengan hikmatnya yang luar biasa, kemudian Raja Salomo ya, ketika kemudian ibu-ibu itu ada di dalam kondisi adu mulut, kemudian Raja Salomo mengambil keputusan dan berkata, ambilkan aku pedang, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah kepada yang lain. Bapak Saudara, perintah ini tampak sangat kejam, tapi dari sisi keadilan perintah Raja Salomo ini adil. Ada win-win solution, bukan? Di dalam sistem keadilan apa yang dikatakan Salomo adalah benar. 50% untukmu satu ibu, 50% untukmu satunya lagi. Tidak peduli apakah hidup atau mati. Yang penting keadilan ditegakkan. Bapak Saudara, kalau kemudian perintah ini benar-benar terjadi, saya rasa tidak ada masalah, bukan? Keadilan ditegakkan, sekalipun tentu saja mengabaikan sisi kemanusiaan. Tapi saya percaya Bapak Saudara, perkataan Raja Salomo ini adalah perkataan yang diucapkan dengan hikmat yang matang. Jadi bukan perkataan yang kemudian sembarangan dilontarkan. Maka itu peristiwa pembelahan anak bayi itu tidak terjadi, bukan. Dengan berkata demikian, sebenarnya Raja Salomo itu ingin menguji hati kedua ibu ini. Kalau dia sungguh seorang ibu, dia pasti memiliki hati mengasihi. Dia pasti memiliki belas kasihan kepada anaknya. Dan benar saja. Maka kemudian kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja. Sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi ibu yang satunya berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Penggalah. Saudara, inilah ayat yang penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Di dalam status mereka sebagai perempuan sundal, di tengah penderitaan mereka sebagai orang yang tersisihkan, salah seorang ibu itu menunjukkan hati yang besar dan mulia. Dia katakan, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Maksudnya saya percaya perkataan ini berat untuk dikatakan. Tetapi sangat worth it, sangat berharga untuk dilakukan.
dihadapkan dengan kengerian akan menyaksikan anak yang meninggal, hati ibu sejati, emosi ibu sejati memaksa dia untuk kemudian menyetujui tuntutan ibu yang satunya tersebut, yang mengatakan, supaya jangan untukku atau untukmu, penggallah. Maksudnya kalimat ibu yang mengatakan, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Itulah yang memperlihatkan kebesaran hati seorang ibu. Tidak apa-apa kalau kamu bersama dengan ibu itu. Yang paling penting anak saya selamat. Maka itu kemudian Raja Salomo menjawab di ayat yang ke-26. Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Bahwa saudara kita bisa melihat bahwa cara ibu ini mendapatkan anak memang dengan cara yang salah. Terlibat dalam tindakan prostitusi. Kita tidak tahu bapaknya yang mana, bukan. Tapi Bapak Saudara, dia tetaplah anak yang dikandung 9 bulan di rahim ibunya. Yang dijaga sedemikian rupa di tengah keadaan dan kondisi psikis yang tidak mudah. Tapi dia tetap mau mempertahankan anak tersebut sampai kemudian lahir. Dia tetap adalah darah daging ibu itu sendiri, bukan? Disinilah Bapak Saudara kita melihat betapa besarnya hati seorang ibu kepada anaknya. Bapak Saudara, kalau kita melihat ada kontras yang begitu dalam. Satu ibu ini hidupnya gelap sekali. Dia menuduh ibu satunya, menukar anaknya. Ibu ini juga dicatat mungkin membunuh atau tidak sengaja membunuh anaknya karena dicatat anak itu tertindih ibunya sampai mati. Dan satu kontras lagi, sekalipun hidupnya gelap, sekalipun hidupnya kelam, ada kebaikan dan hati yang besar, hati yang benar dikerjakan oleh ibu ini. Bapak Saudara, kalau kita melihat realita dunia ini, kita melihat bahwa ternyata memang ada ibu-ibu yang kejam dan jahat, bukan? Tidak segan-segan untuk menyakiti anaknya dan membunuh anaknya. Bahkan hari ini kita melihat begitu banyak kasus-kasus, anaknya belum lahir kemudian sudah diaborsi. Itu terjadi di mana-mana dan banyak sekali. Mereka mengatakan kenapa melakukan aborsi? Karena aib lah, karena takut ketahuan lah, karena takut tidak terima oleh keluarga dan masyarakat. Tapi itulah yang terjadi, bukan? Kita tinggal di dunia yang berdosa. Kita menjumpai orang-orang yang berdosa dan melakukan banyak kesalahan. Kita rapuh dalam banyak hal, Bapak Saudara. Tetapi Bapak Saudara, dari kisah yang tidak sempurna ini, kisah 2 ibu di hadapan Raja Salomo, kita belajar di tengah gelapnya dan sulitnya hidup. Pernah ada satu ibu yang dicatat di dalam perjanjian lama, yang berjuang dan bertekad untuk merawat dan menjaga anaknya. Ketulusan ibu ini diuji ketika anaknya diperhadapkan dengan kematian. Ketulusan ibu ini dicobai ketika anaknya dalam bahaya. Bapak Saudara, kisah atau cerita ibu ini, ibu dan anak ini memang gak ada lanjutannya. Ya, firman Tuhan Alkitab juga gak ada lanjutannya, Bapak Saudara. Gak ada lanjutan cerita dari kisah ibu dan anak ini. Kita tidak tahu bagaimana kemudian nasib ibu dan anak tersebut. Tapi saya percaya Bapak Saudara, kalau kita melihat besarnya kasih ibu ini, tulusnya kasih ibu ini kepada anaknya, saya percaya ibu ini akan tetap bertahan merawat anaknya hingga besar. Mungkin satu waktu ibu ini akan cerita, dulu nak, kamu tuh pernah hampir mati, pernah hampir dibelah 2 oleh Raja Salomo. Tapi bersyukur akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu adalah ibumu yang mengasihimu. Dan saya percaya anak ini pasti bangga luar biasa bahwa ibunya tetap mengasihi dia, tetap merawat, tetap menjaga, tetap mempertahankan hidupnya dengan kondisi kehidupan ibunya yang demikian. Saya percaya Bapak Saudara, inilah yang Tuhan ingin kerjakan secara khusus kepada ibu-ibu. Bahwa hati yang berbelas kasih, hati yang berjuang, hati yang tulus untuk mengasihi dan merawat anak-anak kita, itu harus terus-menerus ada di dalam hidup ini. Apalagi kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya juga kondisi kita hari ini jauh lebih baik daripada kondisi ibu itu, bukan? Tapi terbukti
Ibu sejati tetap akan memperlihatkan kualitas kasih dan ketulusannya, tidak peduli apapun kondisinya. Mari Bapak Saudara, kita isi dunia ini bukan dengan kabar buruk mengenai ibu yang tega melukai dan menghabisi anaknya. Tapi mari isi dunia ini dengan narasi bahwa ibu-ibu yang percaya kepada Yesus Kristus itu menunjukkan peran dan kasihnya merawat dan menjaga anaknya dengan luar biasa. Bapak Saudara, tadi di dalam bacaan bertanggapan di dalam kitab Titus dikatakan, jangan sampai karena hidup kita yang tidak baik, kemudian firman Allah itu dihujat oleh orang lain. Untuk itu kita perlu menjadi kesaksian yang baik. Karena mata dunia memandang kepada orang-orang Kristen. Apakah sungguh-sungguh orang Kristen yang memiliki hati yang mengasihi? Untuk itulah Bapak Saudara, kita perlu menunjukkan kasih itu secara khusus kepada keluarga kita. Dan secara luas kepada masyarakat. Dan secara lebih luas lagi kepada dunia ini. Agar orang-orang dunia ini tahu bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mengasihi. Bapak Saudara, inilah panggilan kita. Panggilan untuk mengasihi. Sebab apa? Itulah isi hati Bapa kita di surga. Ia bahkan mengasihi kita manusia yang berdosa ini. Anak yang tunggal sudah diberikan kepada kita. Untuk itulah Bapak Saudara, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus terus memiliki hati yang terus mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi keluarga, mengasihi saudara-saudara kita. Mengasihi bahkan orang-orang yang memusuhi kita. Bahkan kita juga mengasihi orang-orang yang termarginalkan dari masyarakat kita. Saya percaya inilah panggilan. Inilah kesaksian kita. Inilah hati yang harus kita miliki. Yaitu hati yang mengasihi. Selamat Hari Ibu Internasional. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Saudara kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami belajar kebenaran firman. Kisah ini memang jauh dari sempurna ya Tuhan. 2 perempuan sundal. Kami bisa belajar apa dari mereka? Tapi firman Tuhan mencatat, satu dari ibu ini menunjukkan besarnya hati. Besarnya ketulusan hati dia kepada anaknya. Dan itulah yang harus kami miliki ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh terus mengasihi. Kami yang dipercaya sebagai ibu-ibu, sebagai mama, boleh terus mengasihi anak-anak kami. Dan kami semua bahkan ya Tuhan, kami dipanggil untuk terus memiliki hati yang tulus, hati yang besar, hati yang benar. Kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, kepada orang yang memusuhi kami bahkan. Kami ingin menunjukkan ini bukan hanya kepada keluarga kami ya Tuhan. Kami mau menunjukkan ini kepada masyarakat, kepada dunia. Bahwa orang-orang Kristen berbeda. Orang-orang Kristen mengasihi. Dan karena orang-orang Kristen punya Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Sehingga kami boleh memiliki hati yang mengasihi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami rindu ya Tuhan, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Saudara, saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Yang pertama Bapak Saudara, kita doakan jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin saat ini dirawat di rumah atau mungkin harus bolak-balik rumah sakit. Ya tentu ada perasaan takut ya karena ada COVID-19 segala macam gitu ya, harus bolak-balik rumah sakit, ada keramaian di sana. Ya tentu ini nggak mudah Bapak Saudara ya, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang boleh memulihkan, menguatkan, memberikan kesehatan yang prima kepada jemaat-jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kita juga doakan supaya Tuhan juga kuatkan jemaat-jemaat yang saat ini mungkin mengalami kekhawatiran, mengalami letih lesu, mungkin kehilangan harapan karena melihat kondisi hari ini yang tidak makin membaik. Biarlah Tuhan sekali lagi hadir di dalam hidupnya, memberikan kekuatan kepadanya. Mari Bapak Saudara kita berdoa kepada Tuhan.
Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami tidak bisa mengunjungi mereka satu demi satu ya Tuhan, karena harus social distancing. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha hadir. Engkau bisa hadir di mana-mana ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada mereka. Kami mohon ya Tuhan, Engkau juga boleh berkati jemaat yang mungkin saat ini dirawat di rumah, atau mungkin yang sering bolak-balik ke rumah sakit ya Tuhan, karena mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dan Engkau boleh hadir di tengah-tengah kehidupan untuk boleh menopang, memberikan mereka pengharapan yang baru di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin saat ini mengalami letih lesu, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan di dalam hidupnya karena melihat kondisi hari ini yang tidak semakin baik ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupannya untuk sekali lagi ya Tuhan membuktikan bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang kedua, kita juga doakan Indonesia. Ya. Kita doakan untuk Bapak Jokowi, jajarannya, dan kita rakyat Indonesia boleh taat aturan ya. Karena mungkin selama ini kita juga sering bandel gitu ya. Kita nggak taat aturan sehingga kemudian COVID-19 ini juga sulit berhenti gitu ya. Mari Bapak Saudara kita melakukan social distancing, stay at home, kita menggunakan masker dan kemudian kita menjaga kebersihan hidup kita. Kita juga berdoa untuk Bandar Lampung yang red zone, ini tentu satu kondisi yang gak mudah. Dan juga kita juga doakan untuk Metro yang kabarnya ada 1 orang yang positif. Kita juga berdoa supaya Tuhan juga lindungi kota Metro ini. Ya, Tuhan juga berikan kewaspadaan kepada orang-orang yang ada di Metro. Dan juga Tuhan berikan perlindungan kepada kota Metro ini. Mari Bapak Saudara kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi Indonesia secara khusus untuk Bapak Presiden kami Jokowi dan jajarannya. Bahkan kami juga menyerahkan seluruh rakyat Indonesia boleh taat aturan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, mungkin ada banyak orang yang tidak taat aturan sehingga COVID-19 ini sulit sekali kemudian dihentikan ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau juga boleh berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan ya Tuhan agar kami social distancing, stay at home. Kami boleh menjaga kebersihan, kami boleh menggunakan masker ketika kami keluar. Ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh hadir ya Tuhan, boleh memulihkan Indonesia bahkan dunia ini ya Tuhan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami menantikan bagaimana Engkau berkarya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bandar Lampung yang red zone ya Tuhan. Kami mohon Engkau juga boleh berkati. Biarlah Engkau juga boleh tuntun lindungi ya Tuhan untuk pemerintah yang ada di Bandar Lampung ya Tuhan. Kiranya juga berkati, berikan keawasan, kewaspadaan dan ketelitian di dalam mengatur segala sesuatu supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi kota Metro ini ya Tuhan. Kami mendengar ada 1 orang yang positif corona. Kami mungkin juga khawatir ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan yang mengontrol segala sesuatu dan kami mau menyerahkan kota Metro ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh beracara. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang terakhir, mari Bapak Saudara kita berdoa, doa pribadi kepada Tuhan. Kita mengutarakan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita takutkan, kita khawatirkan. Mari kita utarakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan kami mau menyerahkan seluruh doa kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jawaban Tuhan yang terindah, jawaban Tuhan yang terbaik, jawaban Tuhan adalah jawaban yang penuh dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Saudara Agus yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Kita masuki dalam warta jemaat. Yang pertama, minggu ini 10 Mei 2020, kita merayakan Hari Ibu Internasional. Marilah kita menjalani hidup ini terus dipimpin Tuhan. Menjadi seorang anak yang menghormati ibunya dan menjadi ibu yang mengasihi anaknya.
Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semuanya. Yang kedua, minggu ini adalah minggu kedua, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas umum dan pembelian kendaraan. Untuk persembahan Bapak Ibu Saudara atau Saudari silakan dapat mengumpulkan pada amplop masing-masing terlebih dahulu yang sudah diberi tanggal pada amplopnya. Nanti ketika ibadah kembali aktif di gereja, silakan membawanya dan masukkan ke kantong persembahan gereja. Selain itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan kantor Tata Usaha Gereja GKT Jemaat Metro pada jam kantor pada pukul 8 pagi sampai dengan jam 16 sore. Atau persembahan dapat juga ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar monitor atau handphone Bapak Ibu Saudara-saudari. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop dan juga telah memasukkan ke dalam kotak ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Demikian warta GKT. Hamba Tuhan dan Majelis GKT Jemaat Metro mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun dari tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Mei 2020. Yang pertama, Ibu Devi Mailiana, Saudara Safianto, Saudara David Theophilus, Saudari Anissa Mei Alfionita, dan M. Sitorus atau Ibu Eko Simbolon. Kiranya makin bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk petugas kebaktian umum Minggu 17 Mei 2020, untuk liturgis Guru Injil Melen SMG, singer Saudara Ivan dan Saudari Jovita, pemusiknya Saudara Valen. Demikian warta gereja. Selanjutnya mari Bapak Ibu Saudara kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Sebagai ayat pengantar persembahan pada hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 14 sampai dengan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat pujian Kasih-Mu Tuhan. Nyata dalam hidupku, kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir bagiku, dan anugerah-Mu selamatkanku. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku Katakan, setiap ku bersyukur hari. padamu. Saya undang bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Mari kita berdoa. Benar Tuhan,
Kami mengucap syukur senantiasa setiap hari ya Tuhan kepadamu karena Engkau begitu baik. Sungguh Engkau pemeliharaanmu luar biasa bagi kami. Terlebih dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan sudah memberkati dengan berkat rezeki yang Kau berikan. Sehingga pada hari ini kami semua boleh mengumpulkan persembahan itu yang daripadamu. Biarlah setiap persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan agar menjadi persembahan yang harum. Dan persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa, berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengumpulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini yang akan ditutup dengan doa berkat oleh Saudara Agus. Kita akhiri dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami boleh memiliki hati yang mengasihi. Dan Bapak Saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, boleh menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Silakan jemaat saat teduh. Selamat hari Minggu dan juga selamat Hari Ibu Internasional.